datang pemirsa pada MUX pasang surut hubungan diplomatik Indonesia-Rusia, di mana pada pembahasan pertama ini kita akan membicarakan tentang jejak-jejak kultural hubungan Indonesia-Rusia di era kolonial Belanda. Di dalam tema ini kita akan berbicara tentang bagaimana Rusia melihat Indonesia, sejak kapan, dan kira-kira apakah itu hanya merupakan sisi pragmatis Rusia di era Uni Soviet yang ingin mempengaruhi negara-negara yang baru merdeka, atau memang kedua bangsa ini sudah memiliki keterjalinan hubungan di masa lalu. Lalu dalam bagian ini kita berharap bahwa Anda setelah mempelajari ini akan bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang mendasari hubungan kedua negara. Berbicara tentang tradisi diplomasi Rusia, tidak lepas dari cara pandang mereka dalam melihat dunia. Secara tradisi, diplomasi Rusia sudah dibangun sejak era Kievan Rus atau pemerintahan pertama Rusia yang berpusat di Kiev. Sejak itu terjadi evolusi sistem pemerintahan yang bisa kita lihat dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama adalah masa kepangeranan di era Rus Kiev hingga munculnya pemerintahan Moskow atau dikenal dengan Maskovia. Kemudian sejak era Peter Agung, Rusia berkembang menjadi sebuah kekaisaran, dan kemudian sejak awal abad ke-20 setelah revolusi, Rusia menjelma menjadi sebuah kekuatan besar yang kita kenal dengan Uni Soviet. Dan di akhir abad ke-20, penghujung abad ke-20, pada dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat signifikan, dan Rusia atau Uni Soviet kemudian bubar dan digantikan dengan Federasi Rusia yang dianggap sebagai the legal successor of the Soviet Union. Dari situ, dari berbagai tradisi itu, dari berbagai perubahan itu, ada hal yang tetap melekat, tetap sama, yaitu bagaimana cara Rusia melihat dunia. Dalam hal ini, karena posisi geografis Rusia yang berada di antara Eropa dan Asia, inilah yang pada gilirannya mempengaruhi cara pandang Rusia. Di satu sisi, Rusia merasa merupakan bagian dari Barat, tapi di sisi yang lain Rusia juga merasa merupakan bagian dari Timur. Demikian sebaliknya. Jadi relasi antara Barat dan Timur dan Rusia itu ada di tengah-tengahnya. Inilah yang kemudian menjadikan dinamika yang unik dalam sejarah Rusia, termasuk di dalam hal ini adalah dalam bidang diplomasi. Rusia pada titik tertentu dia akan merasa nyaman berada di Barat, tapi pada titik yang lain dia akan merasa nyaman berada di sisi timur. Pada
perubahan abad atau pada awal abad 20, sebelum revolusi atau akhir abad 19, kita sudah bisa melihatnya ya, itu ada kecenderungan dari kalangan intelektual untuk mendekatkan Rusia, saat itu Imperium Rusia, ke timur. Itulah yang kemudian dipelopori oleh kalangan intelektual yang tergabung dalam Vostochniki atau Easterner. Kecenderungan itu mempengaruhi kebijakan diplomatik Imperium Rusia yang mulai merangkul atau mendekati negara-negara timur. Dan pada akhir abad ke-19, Tsar terakhir, saat itu belum Tsar tapi masih putra mahkota Nikolai II, itu mengadakan kunjungan ke beberapa kerajaan atau beberapa negara di timur, termasuk mengunjungi Batavia. Inilah yang bisa kita lihat nanti sebagai cikal bakal dari hubungan diplomatik kedua negara. Para pemirsa, terkait jejak-jejak kultural hubungan Indonesia-Rusia di era pra-Indonesia atau era kolonial, kita bisa lihat beberapa hal sebagai berikut. Secara umum, kebijakan luar negeri Imperium Rusia di akhir abad ke-19 di Asia Tenggara merupakan bagian dari kebijakan timurnya Rusia saat itu, yaitu terkait dengan kepentingan Rusia atas Cina dan Timur Jauh. Di mana pada tahun 1860 Rusia membangun pelabuhan Vladivostok ya, di timur, pelabuhan timur, dan di mana pendirian pelabuhan Vladivostok ini adalah untuk menjaga rute laut ya, untuk kapal-kapal angkatan laut dan suplai dari Laut Hitam ke Vladivostok, di mana hal ini ditujukan untuk mendorong perluasan kepentingan strategis Rusia di Asia Tenggara, khususnya setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Ini menandai satu fase di mana perhatian Rusia atau Imperium Rusia terhadap kawasan Asia dan dunia timur yang mulai berkembang di akhir abad ke-19, di mana ini bisa dilihat dari berkiprahnya kelompok-kelompok yang berkembang saat itu, para intelektual, terhadap kebijakan Rusia ke timur. Kelompok pro timur ini yang kemudian dikenal dengan Vostochniki, dari kata Vostok yang artinya timur. Ini mereka mencoba untuk mengimplementasi pemikiran-pemikiran mereka yang boleh dikatakan cenderung anti barat dan ingin melihat Rusia agar lebih dekat dengan dunia timur. Jadi ini merupakan satu pandangan geopolitik di kalangan bangsawan saat itu, khususnya mereka yang dekat dengan kalangan istana terhadap dunia timur. Dan salah seorang yang perlu dicatat dalam kaitan ini adalah Esper Uchtomsky atau Pangeran Esperowitz Uchtomsky, yang mana dia melihat secara negatif proses westernisasi yang terjadi selama ini di Rusia, di mana Uchtomsky adalah seorang yang berperan penting dalam misi kunjungan Tsar Nikolai II atau Tsar atau raja terakhir dari Imperium Rusia ke timur. Dan dalam kunjungan itu Tsar bersama Uchtomsky dan rombongan itu mereka
berkunjung ke beberapa negara, termasuk salah satunya berkunjung ke Batavia di akhir abad 19. Dampak atau pengaruh dari menguatnya aliran ini di dalam istana, dalam pemikiran pemerintah adalah dengan dibukanya konsulat atau perwakilan diplomatik Imperium Rusia pertama di Batavia. Pembukaan konsulat atau misi diplomatik ini menunjukkan bahwa Imperium Rusia memandang bahwa wilayah di kawasan Asia Tenggara, termasuk di dalamnya adalah Nusantara. Kawasan Nusantara merupakan kawasan yang penting dalam rangka untuk menopang hubungan strategisnya dengan Cina dan untuk memperkuat atau menopang jalur perdagangan melewati Selat Malaka. Selain itu, jejak-jejak kultural dari hubungan kedua negara bisa juga dilihat dari perhatian para sastrawan Rusia di abad ke-19 yang juga banyak menulis perjalanan, kemudian autobiografi dan memoir terkait dengan kehidupan masyarakat Nusantara. Sebagai contoh adalah karya seorang sastrawan Rusia yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Frigat Palada, yang berkisah tentang perjalanan seorang sastrawan yang kemudian dengan kapal frigat yang bernama Frigat Palada, Frigat Palada yang bersandar di pelabuhan Banten. Perhatian para sastrawan itu memberikan gambaran tentang Indonesia, itu kemudian menjadi semacam tradisi mempelajari Indonesia, masyarakat di kawasan Nusantara.